Halo guys, perkenalkan nama aku Aliyah Zara Fitri, NPM 2216021077. Di sini aku mau bahas materi tentang teori politik tradisi klasik, tradisi pertengahan, dan masa pencerahan. Pemikiran-pemikiran politik dalam tradisi klasik dan abad pertengahan penuh dengan pesan-pesan moral dalam bingkai nilai-nilai filosofis dan normatif. Sedangkan tradisi politik masa pencerahan lebih bersifat realis dan rasional. Pembahasan yang pertama adalah tradisi klasik. Pemikiran politik tradisi klasik bersumber dari sejarah filsafat barat atau Eropa Barat yang berpangkal pada pemikiran-pemikiran politik Yunani kuno. Tradisi ini terfokus pada pembahasan negara dengan para pemikirnya yang terkenal, yaitu yang pertama ada Socrates, Plato, Aristoteles, dan Cicero. Nomor 1, Socrates. Ia memperkenalkan istilah teoria, pengetahuan. Dan ia juga menyatakan bahwa tugas negara untuk mendidik dan mensejahterakan warga negara. 2. Plato. Ia memiliki konsep bahwa negara ideal dengan mewujudkan negara yang teratur dan masyarakat yang berpendidikan. Ketiga, Aristoteles. Ia dikenal sebagai bapak empiris di bidang politik. Ia mengklasifikasikan negara dengan melakukan pengumpulan fakta yang ada. 4. Cicero. Cicero adalah seorang Romawi di mana hubungan manusia itu bersandar pada hukum. Warga Romawi sesamanya adalah sewarga yang bukan disebabkan oleh ikatan hukum, yaitu hukum Romawi. Pembahasan yang kedua adalah tradisi abad pertengahan. Suatu ciri pada masa abad tengah adalah apa yang disebut feodalisme, di mana terdapat kesatuan-kesatuan politik dan ekonomi bersifat kecil-kecil. Oleh karena itu, banyak terjadi kekacauan, maka petani miskin menggantungkan nasib keamanannya kepada para bangsa. Nomor 1, Montesquieu. Terkenal dengan teorinya mengenai negara hukum. Teori politik trias politica merupakan landasan pembangunan teori demokrasi dalam sistem politik yang menekankan adanya keseimbangan terhadap mekanisme pembagian dan pelaksanaan kekuasaan. 2. Jean-Jacques Rousseau. Pikiran Rousseau tentang masyarakat dan negara ditulisnya, terutama dalam perjanjian sosial, Du Contrat Social. Perjanjian bersama dilakukan sebagai jalan membentuk negara. Kontrak sosial dilakukan karena dalam keadaan alami, negara belum terbentuk. 3. John Locke. Ia mengemukakan hak-hak alamiah, yaitu hak-hak akan hidup, hak atas kebebasan dan kemerdekaan, hak memiliki sesuatu. 4. Thomas Hobbes. Ia mengemukakan teori politik state of nature, yakni manusia yang satu menjadi lawan terhadap manusia lain, sehingga memiliki sifat bersaing, membela diri, ingin dihormati. Pembahasan yang terakhir yaitu tradisi masa pencerahan. Pencerahan adalah suatu masa dalam sejarah pemikiran intelektual Eropa, khususnya Perancis, yaitu akhir 1600 hingga 1789. Masa pencerahan dikenal dengan sebutan Renaissance, menunjukkan pada pembaruan di mana orang tidak mau lagi mengikatkan diri pada kegerejaan dan tradisi karena ingin maju. Reformasi adalah pembaruan dalam agama Kristen. Injil mulai diterjemahkan ke bahasa yang mudah dimengerti. Akibatnya, pengaruh gereja sangat berkurang. Pemikiran lebih disandarkan pada kebebasan akal. 1. Hegel. Pendapat politik terpenting Hegel yang membedakannya adalah penilaiannya yang tinggi terhadap keadaan nasionalisme. Negara adalah pengganti individu atau sekelompok individu yang membentuk entitas penting dan mendasar. Tujuan filsafat sejarah Hegel adalah untuk menunjukkan keunggulan masing-masing bangsa melalui dialektika. 2. Karl Marx. Marx sering dikreditkan sebagai bapak komunisme yang berasal dari akademisi dan politisi. Dia mengklaim bahwa analisisnya tentang kapitalisme menunjukkan bahwa kontradiksi kapitalisme akan berakhir dan memberi jalan kepada komunisme. Marx memahami kehadiran negara sebagai bagian dari dinamika sosial, terutama hubungan yang saling bertentangan antar kelas sosial. 3. Machiavelli. Machiavelli mengatakan dalam bukunya bahwa seorang penguasa harus mendasarkan kekuasaannya pada apa yang dia kuasai, bukan pada orang lain. Dia menjelaskan apakah seorang penguasa dicintai atau ditakuti. Yang terbaik adalah dicintai atau ditakuti, tapi kalau tidak bisa, lebih baik ditakuti daripada dicintai, kata Machiavelli dalam bukunya.
Berakhir sudah pembahasan dari saya mengenai teori politik tradisi klasik, tradisi pertengahan, dan masa pencerahan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. See you next time.